Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Inong Amal. Kali ini videonya mengenai front office atau kantor depan. Sebelum jauh melangkah, apakah front office itu? Bagian-bagian apa saja yang ada di front office? Kita harus tahu dulu peranan kantor depan sebagai apa. Pertama, pemberi informasi. Kedua, penjual atau salesperson. Ketiga, wakil manajemen. Keempat, penyimpan data atau record keeper. Kelima, pemecah masalah atau solving the problem. Keenam, sebagai public relation atau humas. Satu persatu yang akan saya jelaskan. Pertama itu sebagai pemberi informasi atau information giver. Sebagai petugas kantor depan, diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas. Peranan yang kedua adalah sebagai salesperson. Seorang salesperson yang dijual adalah produk hotel, yaitu kamar. Contohnya misalnya ada tamu yang datang ke hotel ingin menginap tanpa reservasi, itu disebut juga walk-in ya. Walk-in guest adalah tamu yang menginap tanpa reservasi. Jadi tamu itu langsung datang ke hotel dan menanyakan harga kamar dan tipe kamar. Nah, disinilah sebagai front office, sebagai seorang resepsionis harus menjual kamar yang lebih mahal dulu. Contohnya misalnya ada kamar yang standard room, ada kamar yang deluxe. Nah, ditawarkanlah yang kamar deluxe dulu. Ya, lalu dijelaskanlah fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di kamar deluxe yang sesuai dengan Bapak dan Ibu inginkan. Ya, setelah tamunya setuju, baru ada proses registrasi di langkah berikutnya. Yang ketiga, sebagai wakil manajemen atau manajemen representatif. Sebagai petugas kantor depan dalam keadaan tertentu dapat berperan sebagai wakil manajemen. Contohnya misalkan pada saat jam kerjanya di luar operasional jam kerja manajemen. Ya. Beliau ataupun resepsionis ataupun front office bisa sebagai wakil manajemen apabila tamu tersebut menghadapi masalah-masalah yang bisa ditangani oleh petugas. Bila masalahnya tidak bisa ditangani oleh petugas, sebaiknya petugas front office menyerahkannya kepada duty manager atau front office manager yang sedang bertugas pada saat itu. Yang keempat, sebagai penyimpan data atau record keeper. Pasti ya, sebagai seorang petugas kantor depan harus bisa memfiling data-data atau arsip-arsip tamu yang check-in, sehingga pada saat tamu datang berikutnya, tamu tersebut sudah mempunyai data-data yang ada di front office. Itu disebut juga dengan guest history record. Jadi tamu yang check-in ke hotel tidak lagi mengisi registrasi dengan lengkap, hanya butuh tanda tangan. Ya, karena kan guest history recordnya si tamu itu sudah ada di reception. Selanjutnya adalah diplomatik atau diplomatis. Petugas kantor depan juga harus bisa istilahnya tahu kondisi dan situasi tertentu yang diharapkan mampu melakukan tindakan secara diplomatis sehingga dapat menjaga hubungan yang baik dengan tamu dan pihak lainnya. Jadi hubungan yang diplomatis ini dapat terjalin dengan baik dengan tamu, sehingga tamu merasa nyaman dan kemungkinan bisa kembali lagi ke hotel tersebut. Peranan selanjutnya yang mengenai problem solver atau pemecah masalah. Petugas kantor depan diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh tamu. Tapi masalahnya di sini masalah yang mampu diatasi oleh petugas tersebut.
Bila tidak, seperti tadi bahwa dia sebagai wakil manajemen, dia harus menyerahkan kepada pihak yang lebih tinggi jabatannya, misalnya kepada duty manager, kepada supervisor, atau kepada front office manager, sehingga petugas tersebut tidak langsung disalahkan apabila problem yang dihadapi oleh tamu tidak bisa tidak bisa dipecahkan oleh petugas tersebut. Jadi serahkanlah kepada orang-orang yang berwenang. Contohnya dalam arti kata di sini berwenang itu adalah front office manager, supervisor, duty manager, ya, sebagai atasan atau pimpinan si petugas tersebut. Kemudian humas atau public relation. Petugas kantor depan berperan secara baik, aktif dalam berhubungan dengan tamu, menjaga hubungan baik dengan tamu. Jadi pada saat tamu sudah ada di hotel setelah check-in, selalulah menyapa tamu dengan sopan. Kalau tahu namanya, disapa dengan namanya, ya. Bila tidak tahu, cukup menggunakan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, good morning sir, good morning ma'am, seperti itu. Tapi bila namanya tahu, ya, kita sebutkan namanya, good morning Amalia. Misalnya kita tahu nama tamu tersebut, good morning ma'am Amalia, good afternoon Mr. Paul, dan seterusnya, yang baik, ya, sehingga tamu tersebut akan datang dan menginap lagi ke hotel tersebut. Materi selanjutnya mengenai hubungan kerja front office dengan departemen-departemen lain yang ada di hotel. Departemen-departemen yang lain di hotel ini sangat erat hubungan kerjanya dengan front office. Ada beberapa departemen yang sangat erat hubungannya dengan front office. Saya akan jelaskan satu persatu departemen apa itu. Yang pertama adalah housekeeping. Housekeeping adalah departemen yang sangat erat kerjanya dengan front office. Oleh sebab itu, front office dengan housekeeping dijadikan satu, namanya adalah room division management. Jadi, housekeeping dengan front office tidak bisa dipisahkan. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan kerja dengan baik, ya. Salah satunya adalah mengenai room status. Hubungan yang lain adalah mengenai kebersihan kamar. Jadi, tamu yang datang pada hari itu sudah ada listnya, ya, yaitu arrival list. Jadi dilihatlah, jadi disebarkan oleh front office ke housekeeping, sehingga housekeeping bisa membersihkan kamar untuk tamu-tamu yang akan datang ini pada hari ini, ya. Contohnya, misalnya di kamar 405 ada kamar yang sudah check out dan harus dibersihkan, sehingga setelah selesai kamarnya dibersihkan, ditulislah atau digantilah namanya dari vacant dirty menjadi vacant clean untuk siap dijual. Itu adalah misalkan ada tamu yang mau pindah kamar dari kamar 405 ke kamar 406. Ya, kenapa pindah kamar? Kemungkinan kamar yang di 405 itu ada sesuatu yang rusak sehingga harus dipindahkan ke kamar yang lain. Nah, itu adalah petugas front office dengan housekeeping saling bekerja sama untuk memindahkan barang-barang tamu ke kamar yang lain, misalnya tadi 406, ya. Tapi tidak semua kamar yang rusak harus dipindahkan. Tapi tidak semua kamar yang diinapi tamu lalu ada kerusakan tidak juga dipindahkan ke kamar yang lain. Dilihat dulu kerusakannya apa. Misalkan hanya lampunya yang mati, ya, tidak berfungsi dengan baik oleh pihak housekeeping atau oleh front office,
menelpon ke engineering untuk memasang lampu dengan baik, ya. Kecuali kalau misalnya AC-nya rusak, lalu showernya rusak atau bocor, ya, toilet flushnya tidak berfungsi, nah barulah tamu tersebut bisa dipindahkan ke kamar lain. Kemudian dengan siapa lagi front office bekerja sama? Dengan food and beverage. Contohnya misalnya dengan adanya daily buffet breakfast, ya. Jadi setiap tamu yang datang disediakanlah makan pagi. Apa saja yang harus diberikan? Arrival list, distribusi ke F&B. Sehingga pihak F&B melihat, oh ternyata hari ini ada sekitar berapa orang yang datang. Jadi besok pagi akan disiapkan breakfast untuk orang-orang yang datang pada hari ini, ya. Begitu juga dengan adanya welcome drink atau welcome cookies, disediakan oleh F&B atas istilahnya permintaan housekeeping, atas permintaan front office. Selain itu juga ada kerjasama dengan banket. Banket di sini kan termasuk dari FB, ya. Jadi pada saat tamu-tamu yang membutuhkan acara, ruangan, misalnya untuk ruangan untuk seminar, ruangan untuk pernikahan, sunat, pengajian, adanya yang lain-lain, ya, maka dibutuhkanlah kamar untuk tamu tersebut menginap. Sehingga pihak F&B bekerjasama dengan front office untuk menyewakan kamar tamu yang menggunakan banket tersebut. Human Resources Department juga ada hubungan kerjanya dengan Training Department. Jadi dua-duanya sama, ya. Kalau dengan HRD mengenai rekrutmen untuk karyawan baru di front office. Lalu adanya mutasi, perpindahan tempat dari front office pindah ke sales department, ataupun pegawai dari housekeeping, F&B pindah ke front office. Itu yang mengerjakan, yang membantu adalah HRD. Kalau untuk training departemen ada kerjasamanya seperti mengadakan pelatihan-pelatihan, meningkatkan kemampuan front office untuk meningkatkan kemampuan dan skillnya front office untuk lebih baik lagi. Contohnya misalnya ada pelatihan customer service, bahasa Inggris, ataupun misalnya bahasa lain seperti Jepang, Perancis, Mandarin, dan seterusnya. Selanjutnya dengan engineering department. Engineering department ini merupakan departemen yang memperbaiki beberapa kerusakan yang ada di kamar, yang ada di hotel lah pokoknya, yang mengerjakan adalah engineering. Apa-apa saja yang hubungan kerjanya dengan front office, misalnya ada smoke detector, itu adalah yang masang bagian engineering. Lalu adanya working order untuk memperbaiki kamar-kamar apa saja yang harus diperbaiki oleh engineering, ya. Ada juga special request bila luggage tamu susah dibuka. Contohnya misalkan ada tamu kehilangan kunci, ya, misalnya kuncinya kunci manual, ya, untuk di luggage-nya, sehingga kehilangan, yang membukanya adalah engineering untuk membuka koper tersebut atau luggage tersebut menjadi bisa terbuka dan si tamu tersebut bisa mengambil barang-barang apa saja yang ada di luggage. Accounting department yaitu misalkan adanya petty cash, ya. Jadi gini, di front office itu ada petugas yang namanya front office cashier. Front office cashier ini sebenarnya berada di naungan accounting, tapi kalau di counter dia berada di front office. Front office cashier ini bertugas untuk menghitung biaya-biaya apa saja yang telah dikonsum, dipakai oleh tamu pada hari itu, ya. Jadi si
Petugas accounting yang sebagai front office cashier ini melakukan tugasnya untuk menghitung bil-bil tamu sebelum check out. Ya, ada pending bill, ada pending credit card, lalu misalkan adanya tagihan-tagihan yang harus diselesaikan oleh tamu. Nah, petugas accounting inilah memberi surat kepada front office untuk menagihkan bil-bil tamu tersebut. Take my hand and we'll go away to a different place.